Pagi hari yang cerah, begitu memberi semangat bagi para pekerja untuk terus bekerja dan berkarya dalam menciptakan suatu hasil karya yang dapat memberi manfaat dan juga keuntungan yang baik. Begitupun dengan yang dilakukan oleh para karyawan di sebuah perusahaan ternama G Group, yang memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang industri ini. Semua karyawannya benar-benar telah menggunakan potensi keprofesionalan mereka dalam terus berkarya dan meningkatkan kinerja. Dan hal itu juga tak luput dari seorang gadis yang berusia 19 tahun ini dalam meningkatkan kinerja agar dirinya bisa memberikan potensi terbaiknya untuk kemajuan perusahaannya. Di ruangannya nampak Vita yang begitu terlihat serius dalam bekerja. Di waktu yang masih pagi ini, Vita seperti seolah disibukkan dengan beberapa berkas penting yang ia dapat dari Tuan Andrew-nya. Meski dirinya hanya tenaga karyawan dengan lulusan SMA, tak membuat Vita berputus asa dalam memberikan kinerja terbaiknya. Namun, di pagi hari ini nampaknya ada sesuatu yang berbeda dari penampilan Vita. Ya, pada hari ini Vita sudah memutuskan untuk menggunakan hijab sama seperti jejak sahabat terbaiknya Adinda. Ia sudah memutuskan untuk melakukan hijrahnya yang diawali dengan menutupi auratnya terlebih dahulu, dan jika dinilai dari segi perilaku, tentu Vita masih harus banyak belajar lagi. Setidaknya ia bisa mencontoh perilaku dari sahabat terbaiknya Adinda. Ini data yang kemarin yang Tuan Andrew berikan padaku. Data ini bagian apa yang harus aku perbaiki? Gumam Vita dengan tetap fokus pada berkasnya. Oh, aku tahu. Dari kedua data ini bagian penetapan waktunya yang tidak sesuai. Berarti aku harus memperbaikinya. Gumam Vita lagi, dan kali ini gadis berhijab itu beralih pada layar laptopnya. Berarti, aku harus mengubah tanggalnya untuk disesuaikan dengan data yang pertama. Vita tetap bermonolog pada dirinya sendiri. Vita begitu sangat bersemangat dalam melakukan pekerjaannya, hingga sekitar hampir 15 menit lamanya, Vita mendengar seperti ada suara pintu yang diketuk. Tok, tok, tok. Kriet. Vita menoleh ke arah pintu yang sedang dibuka, dan nampaklah sesosok dari balik pintu yang sangat ia kenal. Ya, dialah Tuan Andrew, sosok yang begitu dipercaya oleh Tuan Alexander. Andrew mencoba mengambil langkah lebih maju lagi agar dirinya bisa menjangkau keberadaan Vita, dan kini tatapan mereka berdua saling bertemu. Andrew begitu sangat tertegun di saat ia melihat penampilan dari Vita sang asisten yang begitu terlihat berbeda. Apa ini? Vita menggunakan hijab? Batin Andrew. Tuan Andrew, selamat pagi Tuan. Seru Vita dengan berdiri dari posisinya. Pagi. Sahut Andrew yang sedikit gagap. Maaf Tuan, tadi sewaktu saya datang, saya tidak ke ruangan Tuan terlebih dahulu. Sahut Vita yang merasa tak enak hati. Tidak apa-apa. Sahut Andrew dengan berusaha menetralkan dirinya. Tuan Andrew, pagi sudah datang ke ruangan saya, ada apa Tuan? Apakah ada sesuatu yang harus saya selesaikan? Tanya Vita. Oh iya, tidak. Sahut Andrew. Vita mengernyit bingung atas jawaban dari tuannya. Apa maksud dari oh iya, tidak? Maksud, aku datang ke ruanganmu bukan untuk menyuruhmu untuk menyelesaikan tugas baru, tapi aku datang ke sini karena ada seseorang yang ingin menemuimu. Sahut Andrew. Vita yang sedari tadi sudah bingung dengan maksud tuannya, kini malah bertambah bingung. Sebenarnya ada apa dengan Tuan Andrew, dan siapa yang ingin bertemu denganku? Batin Vita. Tak ingin berlama-lama, Andrew pun memanggil orang yang ingin menemui Vita. Masuk. Seru Andrew lantang. Dan tidak lama pun sepasang kaki jenjang kini terdengar melangkah memasuki ruangan itu. Vita mengarahkan pandangannya ke arah di mana sosok yang dipanggil itu akan muncul. Selangkah. 2 langkah.
3 langkah, dan sosok itu pun muncul dan berdiri tidak jauh dari samping tubuh Tuan Al-nya. Sylvie. Mau apa lagi dia? Batin Vita. Sylvie yang sudah berada di ruangan Adinda hanya bisa menunduk. Jujur saja, sebenarnya dalam benaknya ia merasa tak sudi jika harus melakukan hal ini. Namun harus bagaimana lagi, demi agar ia tidak kehilangan pekerjaannya dirinya harus melakukan ini. Meski itu sangat menjatuhkan harga dirinya. Kamu hanya ingin berdiri di sini? Apa kamu datang kemari hanya untuk berdiri? Seru Andrew dengan nada ketus yang menjadi ciri khasnya. Mau tidak mau Sylvie pun harus melakukannya. Asal kamu tahu Vita, aku terpaksa melakukan hal ini, Aku sangat membencimu Vita. Batin Sylvie marah. Vita menatap bingung pada Tuan Andrew dan juga Sylvie yang hanya berdiri di depannya. Vita, aku minta maaf. Seru Sylvie pada akhirnya. Vita yang mendengar permintaan maaf dari Sylvie pun menjadi heran, benarkah yang didengarnya, seorang Sylvie yang begitu tidak menyukai dirinya sedari dulu meminta maaf. Hanya seperti itu? Seperti itu caramu meminta maaf? Ucap Andrew yang merasa tak habis pikir dengan Sylvie. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana kekesalan hati Sylvie saat ini, ingin sekali rasanya ia menyepak Vita dari kantor ini. Vita, aku minta maaf ya, aku tidak bermaksud untuk mengusirmu kemarin dari kantor ini. Seru Sylvie lagi. Karena Vita bukanlah tipe orang yang pendendam, dan tidak suka akan adanya masalah yang berkepanjangan, akhirnya ia pun memutuskan untuk memaafkan. Iya, aku memaafkanmu, sahut Vita. Vita, kamu sudah benar-benar memaafkan Sylvie? Tanya Andrew untuk memastikan. Iya Tuan, saya sudah memaafkan. Lagi pula Sylvie tidak sepenuhnya bersalah. Sylvie seperti itu karena mengikuti aturan perusahaan dan dia juga tidak tahu jika saya bekerja di kantor ini memang atas dasar permintaan Tuan Al. Sahut Vita menerangkan. Baiklah, jika semua sudah kembali baik, tapi masih ada satu hal yang perlu aku ingatkan padamu Sylvie, meski kamu memiliki jabatan menjadi sekretarisku di kantor ini, bukan berarti kamu bersikap semaumu dan menghina karyawan lain. Ingat perusahaan ini memiliki cara sendiri dalam memberhentikan karyawan. Apa kamu paham? Peringat Al. Iya saya paham Tuan. Sahut Sylvie dengan sedikit mengangguk. Puas kamu Vita, sudah membuat harga diriku jatuh, urusan kita belum selesai Vita. Batin Sylvie marah. Semburat mentari telah datang dan menelusup ke setiap celah lapisan bening yang menjadi penghalang ruang kamar yang indah dengan keindahan pantai biru yang berseberangan dengan villa mewah miliknya. Sepasang bola mata indah dengan hiasan bulu mata lentik yang senantiasa menghiasi kelopak mata indahnya, nampaknya masih setia terpejam meski tadi subuh sempat terjaga. Al mengelus lembut pipi putih nanti kenyal milik istrinya itu. Sayang, bangun. Seru Al lembut dengan mengelus pipi Adinda. Adinda yang merasa seperti ada yang sedang mengusik tidurnya, terpaksa harus membuka kedua kelopak mata indahnya. Ya, akibat dari pertempuran dengan suaminya semalam benar-benar membuat tubuh Adinda menjadi masih terasa lelah dan begitu mengantuk, rasanya ia masih ingin tetap tidur lagi. Namun sayang suaminya malah datang dan mengusik tidur nyenyaknya. Sayang, kamu masih mengantuk Hem? Kamu tidak ingin bangun untuk jalan keluar? Tanya Al. Lenguh Adinda. Dan ia pun mulai membuka kedua kelopak matanya. Al tersenyum melihat wajah kusut istrinya. Kap. Selamat pagi istriku. Seru Al. Mas sudah bangun? Tanya Adinda dengan suara serak khas bangun tidur. Mas sudah bangun tadi sayang. Sahut Al. Maaf ya Mas, Adinda siang bangunnya.
sahut Adinda yang merasa tak enak hati. Adinda yang berbicara sehabis bangun tidur, membuat kedua belah bibirnya menjadi sedikit manyun, dan hal itu benar-benar membuat Al merasa gemas padanya, dan ingin menciumi bibir itu. Kap. 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 Al mencium bibir Adinda secara bertubi-tubi. Ih mas Al apa yang mas lakukan? Seru Adinda yang merasa geli dengan tingkah suaminya. Kap. 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 Al sama sekali tak menggubris seruan istrinya. Mas, Mas Al berhenti. Seru Adinda lagi yang ingin segera lepas dari serangan ciuman yang bertubi-tubi dari suaminya. Salah kamu sendiri Kap. Kenapa kamu menggoda Mas dengan bibirmu ini? Jangan salahkan Mas jika terus menciumimu. Sahut Al, dan ia pun baru berhenti dari aksinya. Mendengar sahutan dari suaminya, membuat Adinda mengernyit tak percaya. Apa maksudnya dari bibirnya yang menggoda? Mas, siapa yang menggoda? Apalagi menggoda Mas dengan bibir? Kalau diajak bicara setelah bangun dari tidur memang seperti ini bibirnya Adinda Mas. Sahut Adinda jujur. Ha. Itu artinya kamu memang sengaja menggoda Mas sayang. Ha. Sahut Al yang ingin mengerjai istrinya. Ih tidak Mas, siapa yang ingin menggoda Mas? Adinda tidak seperti itu kok. Sahut Adinda yang merasa tak terima jika dirinya anggap menggoda. Ha, sayang, sudah kamu tidak perlu mengelak dariku sayang. Sahut Al masih dengan tawanya. Apa jangan, kamu masih ingin kita mengulang kegiatan yang semalam hem? Goda Al dengan menaik turunkan kedua alisnya. Adinda membeliakkan kedua bola matanya tak percaya, suaminya sedari tadi terus menggodanya. Semenjak kapan suaminya menjadi mesum seperti ini, padahal Tuan Al yang dia kenal selama ini adalah Tuan Al yang terlihat dingin dan sangat jarang tertawa, tetapi yang terjadi kini malah sebaliknya. Kamu tidak menjawabku sayang, itu artinya iya, kamu masih ingin mengulang kegiatan kita yang semalam, baiklah. Goda Al lagi. Tidak Mas. Apa yang Mas ucapkan sedari tadi itu tidaklah benar. Sahut Adinda yang merasa sedikit ketakutan. Iya, Adinda merasa masih takut jika suaminya mengulang kegiatan bercintanya seperti semalam. Tidak, ia tidak ingin di pagi hari ini kegiatan panas itu terulang lagi, apalagi tubuhnya saat ini masih terasa linu-linu. Al tersenyum gemas melihat wajah istrinya yang terlihat cemas. Entah mengapa ia begitu sangat suka menggoda istrinya yang polos ini. Dan Al kemudian mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri, dan Kap. Sebuah kecupan hangat telah mendarat di bibir istrinya. Kamu ini polos sekali ya. Bagaimana mungkin aku menyentuhmu seperti kegiatan semalam sementara istriku ini masih lelah? Tidak, aku tidak akan melakukannya di pagi ini sayang. Sahut Al menjelaskan. Adinda yang mendengar kalimat dari suaminya menjadi bernafas lega, ternyata suaminya hanya menggodanya saja. Tapi besok, kamu harus bersiap, siaplah sayang. Karena aku akan terus menggempurmu semalaman. Sahut Al tertawa. Suasana sebuah kafe yang terletak di lantai dasar perusahaan G Group nampak begitu ramai dengan datangnya para karyawan kantor yang sedang ingin meluangkan waktu istirahat makan siang mereka.
Mereka yang saat ini sedang berada di kafe itu nampak ada yang sudah makan, ada yang masih menunggu menu yang telah dipesan, dan juga masih banyak dari mereka yang masih milih menu makanan apa yang akan mereka makan. Vita yang sudah hampir 10 menit lamanya menunggu menu makanan yang telah dipesannya, akhirnya sudah tiba di meja makannya. "Ini Mbak, menu yang sudah Mbak pesan tadi," seru salah seorang pelayan kafe wanita dengan sebuah nampan yang dibawanya, lalu pelayan itu pun meletakkannya di meja makan Vita. "Terima kasih Mbak," sahut Vita dengan tersenyum. "Iya Mbak, sama, apakah masih ada yang ingin dipesan lagi Mbak?" seru pelayan itu. "Saya rasa ini sudah cukup Mbak," sahut Vita. "Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu Mbak," sahut pelayan itu. Dan Vita pun mengangguk. Vita mulai menikmati menu makan siangnya. Ia sama sekali tidak begitu memperhatikan keadaan sekitarnya yang cukup ramai dengan berbagai obrolan dari karyawan. Yang Vita lakukan saat ini hanyalah fokus menikmati makan siangnya saja. Dan benar saja, suasana kafe yang awalnya sedang ramai itu kini mendadak menjadi agak sepi setelah datangnya kehadiran sesosok pria tampan dengan segala kewibawaannya yang sedang memasuki kafe itu. Dengan suara sepelan mungkin beberapa karyawan yang ada di kafe itu menjadi mulai berbisik-bisik. "Itu kan Tuan Andrew, kenapa dia kemari?" tanya salah seorang karyawan pada sesama teman karyawannya. "Iya, itu Tuan Andrew. Ada apa ya Tuan Andrew kemari? Apa dia ingin mengecek karyawannya yang sedang makan siang?" sahut yang lainnya. "Sudahlah, kita jangan terlalu mengurusi Tuan Andrew, siapa tahu dia kemari ingin makan siang juga," sahut yang satunya. "Apa makan siang? Tidak biasanya Tuan Andrew makan siang di kafe yang menjadi favorit karyawan biasa? Biasanya kan Tuan Andrew makan di restoran mewah yang ada di lantai atas," sahut yang satunya lagi. "Aduh, sudah aku katakan jangan mengurusi Tuan Andrew, lebih baik kita fokus pada makanan kita," peringat temannya lagi. Semua karyawan yang ada di kafe itu kembali menikmati makanannya, termasuk Vita yang masih setia menyantap makanannya tanpa memperdulikan siapapun. Vita masih tetap fokus pada makanannya, hingga sesaat setelahnya ia baru menyadari jika sudah ada sesosok tubuh yang berdiri di samping kiri meja makannya. Vita langsung menghentikan aktivitas makan siangnya. Ia begitu sangat terkejut karena tiba saja ada seseorang di sampingnya, dan Vita pun mencoba mendongakkan pandangannya pada sosok itu, dan betapa bertambah terkejutnya Vita saat melihat sosok Tuan Andrew yang sudah berdiri menatapnya. "Tuan, maafkan saya tidak tahu jika Tuan sudah berada di sini," sahut Vita dengan berdiri dari posisinya. "Oh, tidak apa, duduklah," sahut Andrew. "Bolehkah aku duduk di sini bersamamu Vita?" tanya Andrew. "Oh tentu boleh Tuan, silahkan," sahut Vita. Dan Andrew pun duduk dengan berseberangan menghadap Vita. Jujur saja saat ini Vita merasa malu dan sedikit gugup. Ia yang awalnya bisa menikmati makanannya dengan santai kini malah harus mengunyah makanannya dengan malu. Malu karena ada Tuan Andrew di dekatnya. Sebenarnya Tuan Andrew ingin apa datang ke sini? Kalau tujuannya memang untuk makan siang, lalu kenapa harus memilih meja yang sama denganku? Batin Vita yang merasa sangat tak nyaman. Dan tak lama setelah Andrew duduk, datanglah seorang pelayan kafe wanita yang tadi. "Permisi Tuan, apakah Tuan ingin memesan sesuatu?" tanya pelayan itu dengan ramah. "Aku pesan secangkir kopi hitam saja," sahut Andrew. "Baik Tuan," sahut pelayan itu. Jujur saja Vita merasa heran dengan Tuan Andrew-nya, bagaimana tidak? Tuan Andrew-nya datang jauh ke kafe di lantai dasar hanya untuk memesan kopi, bukankah di restoran atas juga menjual kopi? Dan tidak lama kemudian kopi yang dipesan Andrew pun telah tiba. "Ini Tuan kopinya," seru pelayan wanita itu ramah.
Terima kasih, sahut Andrew. Vita sudah mulai menghabiskan makanan di piringnya sedangkan Andrew baru selesai menyeruput kopinya. Diam, Andrew memperhatikan Vita. Entah mengapa ia merasa senang jika berdekatan dengan asisten barunya ini, dan alasan memesan kopi dan duduk di meja yang sama menurutnya adalah alasan yang tepat. Vita, boleh aku bertanya sesuatu? Tanya Andrew pada Vita setelah asistennya itu menyelesaikan makanannya. Tuan ingin menanyakan apa tuan? Sahut Vita. Andrew terdiam, ia tidak tahu apakah pertanyaannya ini akan menyinggung Vita. Entahlah, tapi rasa penasarannya tidak bisa ia bendung lagi, dan bahkan mungkin inilah alasan yang sebenarnya yang membuat Andrew ingin menemui Vita hingga ke lantai dasar. Tuan ingin menanyakan apa pada saya? Tanya Vita lagi yang melihat Tuan Andrew-nya tak kunjung melanjutkan kalimatnya. Tapi kamu jangan tersinggung dengan pertanyaanku Vita, sahut Andrew. Dan Vita pun mengangguk. Vita, apa kamu memiliki seorang kekasih? Tanya Andrew pada akhirnya. Dek. Vita sangat terkejut bukan main. Ia tak menyangka jika Tuan Andrew-nya akan menanyakan hal semacam ini, hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan pekerjaan. Tidak perlu Vita, kamu tidak perlu menjawabnya, sudah lupakan saja, aku tadi hanya bercanda. Seru Andrew pada akhirnya. Ya Tuhan, Andrew, apa yang kamu tanyakan pada Vita? Yang benar saja kamu menanyakan hal semacam itu. Batin Andrew yang merutuki pertanyaannya sendiri. Belum Tuan, saya belum memiliki kekasih. Sahut Vita pada akhirnya. Bukan tanpa sebab Vita menjawab pertanyaan dari Tuan Andrew-nya. Setelah Vita memikirkannya sepertinya ia harus menjawab pertanyaan dari tuannya. Karena Vita merasa takut jika ia tidak menjawabnya dengan jujur, hal itu akan berpengaruh pada reputasi pekerjaannya. Dan akhirnya mau tidak mau Vita pun harus menjawab pertanyaan dari Tuan Andrew-nya. Sepasang pengantin baru nampaknya masih begitu betah menikmati kebersamaan mereka di vilanya. Al yang begitu mencintai istrinya itu seolah tak pernah henti ingin selalu bisa bermesraan dengan sang istri. Al benar-benar memanfaatkan bulan madunya ini hanya untuk memanjakan dirinya pada sang istri. Sayang, seru Al, dengan tetap merangkul tubuh istrinya. Iya mas, sahut Adinda. Selama kita di sini, kita tidak kemana-mana. Apa kamu tidak ingin menikmati liburan di luar, misalnya berbelanja begitu? Seru Al yang menawarkan pada sang istri. Tidak mas, Adinda tidak ingin kemana-mana. Sahut Adinda yang sedikit lesu. Sayang kamu kenapa Hem? Tanya Al. Hao. Adinda menghela nafasnya cukup dalam. Adinda merindukan anak mas. Sahut Adinda lirih. Mendengar jawaban dari sang istri, Al pun kemudian membalikkan tubuh mungil istrinya untuk menghadapnya. Sayang, kamu merindukan anak kita? Sama aku juga merindukan mereka. Tapi tenanglah, untuk saat ini kamu jangan terlalu memikirkan Agatha dan juga Damian. Mereka baik saja bersama opa dan oma mereka. Bahkan papa sudah membawa separuh dari jumlah bodyguardnya untuk berjaga di rumah. Jadi kamu tenang saja sayang, jangan terlalu memikirkan anak dulu. Kita nikmati saja dulu bulan madu kita. Sahut Al lembut, dengan membelai pucuk kepala istrinya. Bukan karena Al merasa tak peduli pada kedua putranya, hanya saja ia percaya jika kedua putranya sedang baik saja di bawah penjagaan papanya. Al hanya berusaha membimbing sang istri agar istrinya itu bisa dengan tenang menikmati bulan madu mereka. Meski memang tidak dipungkiri istrinya Adinda dan juga dirinya sendiri begitu merindukan kedua putra mungilnya. Bagaimana? Apa kamu setuju? Tanya Al untuk meyakinkan istrinya. Dan Adinda pun mengangguk. Kini sepasang pengantin baru itu kembali menikmati indahnya pantai dari balik jendela kamarnya.
Sayang, apa kamu lapar? Maaf Mas, lupa tidak memesan makanan tadi. Lirih Al yang merasa bersalah. Tidak Mas, Adinda masih belum lapar. Apa Mas lapar? Tanya Adinda kembali. Tidak sayang, Mas belum lapar, sahutnya. Mas, apa di rumah ini ada persediaan bahan untuk memasak? Kalau ada Adinda akan memasak Mas, seru Adinda. Ya ada sayang, tapi ya sudahlah biar asisten yang memasak, sahut Al. Dan kini mereka berdua pun kembali menatap pada keindahan pantai yang terlihat dari balik kaca bening itu. Al masih setia memeluk sang istri yang duduk di sofa empuk yang sama dengannya. Hingga setelah beberapa menit dari itu, Kap, Al mencium pucuk kepala istrinya dengan lembut. Mas, ada apa? Seru Adinda lirih, yang merasa tak biasa dengan sikap suaminya. Tidak ada sayang, sahut Al dengan senyuman nakalnya. Merasa ada yang tak biasa dari suaminya, membuat Adinda mencoba menguraikan pelukannya dari sang suami. Mas kenapa? Tanya Adinda lagi. Benarkah kamu ingin tahu sayang? Tanya balik Al. Iya Mas, sahutnya mantap. Dan Al pun mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri. Jawabannya akan kamu tahu setelah nanti malam sayang, sahut Al dengan senyuman nakalnya. Namun sayang, Adinda masih tak paham maksud dari jawaban suaminya itu, mengapa jawabannya akan diketahui setelah malam nanti. Ha. Al tertawa dengan begitu riangnya kala ia melihat raut bingung dari wajah sang istri. Mas, kenapa Mas tertawa? Tanya Adinda yang semakin bertambah bingung dengan sikap suaminya. Sayang, kamu ingin tahu jawaban tentang nanti malam yang akan Mas berikan untukmu? Baiklah, akan Mas beritahu, sahut Al, dan Al pun kembali mendekatkan wajahnya pada sang istri. Siaplah nanti malam sayang, karena nanti malam kita akan melewati malam yang panjang, aku akan menggempurmu semalaman sayang, seru Al pada akhirnya dengan senyum kebanggaannya. Adinda membelalakkan kedua bola matanya tak percaya. Adinda begitu terkejut dengan jawaban dari suaminya, ternyata suaminya begitu berniat sekali ingin menggempurnya. Astagfirullah, Mas Al akan melakukannya semalaman, ya Allah bagaimana ini? Batin Adinda yang merasa sangat cemas. Al tertawa terbahak melihat raut wajah cemas dari istrinya. Istrinya ini memanglah benar sangat polos. Aduh sayang, kenapa wajahmu lucu sekali seperti itu? Batin Al, masih dengan tawanya.